Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan, supaya dari waktu ke waktu hidup kita terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah pedoman bagi hidup kita. Firman Tuhan juga sumber kekuatan. Bahkan firman Tuhan akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, atas setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, atas setiap rahmat dan anugerah, berkat dan kemurahan, perlindungan, penyertaan, bahkan pemeliharaan-Mu dan pertolongan-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini juga kami mau merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu dan juga urapi kami, sehingga kami bisa menangkap pesan firman-Mu dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka kitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Matius 7 ayat 13 dan 14. Saya bacakan. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Tidak mudah memang ikut Tuhan. Artinya apa? Tidak seperti orang berjalan di jalan yang lebar. Ya, kalau berkendara tidak seperti lewat jalan tol yang bebas hambatan. Ikut Tuhan ternyata harus masuk melalui pintu yang sempit, yang sesak, yang jalannya itu sempit, susah dilewati. Tetapi itulah jalan menuju kehidupan. Sebaliknya ada jalan yang lain yang lebar, yang luas, ya, sehingga mudah dilewati, tetapi menuju kebinasaan. Hati-hati jangan terkecoh. Ada begitu banyak orang terkecoh. Yang penting sudah percaya Yesus. Yang penting aku sudah orang Kristen. Saya mau beritahu saudara, percaya saja tidak cukup. Loh, katanya percaya saja selamat. Siapa yang bilang? Alkitab mengatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Kalau imannya mati, artinya nggak ada keselamatan juga atas orang itu. Jadi percaya saja, tapi tidak mau mendengarkan Tuhan, tidak mau melakukan perintah Tuhan, tidak mau hidup menurut tuntunan firman Tuhan, hidupnya masih sama. Oh, dulu jahat, tetapi setelah percaya Yesus tetap jahat, sia-sia. Itu iman yang mati. Jadi tidak boleh demikian. Yang dulu ikut dunia, ya, hidupnya semau gue istilahnya. Tetapi setelah ikut Tuhan, salibkan dagingmu, salibkan dirimu, artinya apa? Pikul salib. Ya, matikan kedagingan, ikut Tuhan. Nah, ini nggak mudah. Sempit, tetapi sedikit memang orang yang mendapati. Kebanyakan suka yang lebar jalannya, yang luas jalannya, ya, tetapi itu sesungguhnya menuju kepada kebinasaan. Jemaat dikasih Tuhan, kita mesti mengerti bahwa ikut Tuhan memang tidak selalu mudah. Ikut Tuhan tidak selalu berkat dan berkat. Kadang-kadang memang diizinkan pikul salib, kadang diizinkan untuk kita mengalami situasi kondisi yang tidak mudah. Tapi percayalah bahwa dalam situasi keadaan apapun, Tuhan tetap menyertai kita. Ya, jangan tertipu dengan jalan pintu yang lebar, jalan yang luas. Ya, coba lihat Amsal 14 ayat yang ke-12. Saya bacakan. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut nih. Perhatikan. Dikiranya lurus, dikiranya wah ini jalannya lebar, ya mudah dilewati, tetapi ternyata jalan menuju maut. Jangan tertipu. Iblis seringkali menipu kita dengan berbagai macam iming-iming. Wah, seakan-akan pena, seakan-akan jalannya mudah.
Tetapi kalau itu bukan jalan Tuhan, justru yang terjadi kebinasaan. Jemaat dikasih Tuhan, jadi orang Kristen gak cukup hanya percaya, tetapi harus mau menjadi pelaku firman. Ya, kadang-kadang kita merasa, wes Kristen, wes KTP ini Kristen, tenang-tenang saja, mati masuk surga. Siapa bilang? Surga ini siapa? Ya, kita mesti melakukan firman-Nya. Ya, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita mesti menjadi pelaku firman. Ya, bagaimana bisa kita hanya percaya masuk surga? Iblis percaya kok Yesus itu Mesias. Iblis percaya bahwa Yesus ini anak Allah. Yesus ini adalah juru selamat. Ya, sekarang tahu, dulu mungkin belum tahu. Sekarang tahu. Ya, setelah Yesus bangkit naik ke surga, iblis tahu. Tetapi apakah iblis masuk surga? Tidak bisa, karena nggak pernah ada pertobatan. Iblis nggak pernah mau diperintah, dia inginnya memerintah. Ya, inginnya diikuti, ya, bukan dia menjadi pengikut Kristus, tapi bahkan pernah kan dia mencobai Tuhan Yesus juga. Ya, jadi intinya apa? Kita mesti ngerti jalan mana yang harus ditempuh. Percayalah bahwa selama kita ikut Tuhan, sekalipun melewati pintu yang sesak, jalannya sempit, jalannya tidak mudah, percaya ada Tuhan yang setia menyertai kita. Ada Tuhan yang akan tetap menolong kita. Ada Tuhan yang juga akan melindungi kita. Selama kita tetap percaya, taat dan setia kepada Tuhan, jalan sesempit apapun, sesulit apapun, kita bisa melewatinya. Ingat, jalan yang sempit, pintu yang sesak bukan berarti jalan yang tidak bisa dilewati. Kita bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Asalkan ada Tuhan bersama dengan kita, sesulit apapun pasti Tuhan akan tolong. Jadi jemaat dikasih Tuhan, ayo tetap setia. Ya, jangan hanya KTP-nya Kristen, jangan hanya puas dengan aku percaya. Enggak, saudara mesti lakukan perintah Tuhan. Kau membangun terus hubungan dengan Tuhan, ibadah, mungkin persekutuan, komsel atau apapun ikutin. Jangan sibuk dengan dunia sendiri. Sepenting bisa percaya, enggak cukup. Sekali lagi, saudara mesti hidup sesuai tuntunan firman Tuhan. Jangan semaunya sendiri. Ingat, kalau kita semaunya sendiri berarti kita mengikuti jalan yang luas, yang lebar itu. Hati-hati, ujungnya maut. Ya, mari, sekalipun jalan sempit, setia, kita pasti selamat. Sebab Tuhan beserta dengan kita. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Bahwa Engkau membuka jalan bagi kami sekalipun sesak dan sempit. Kami percaya ketika kami setia, Engkau akan menolong kami. Engkau menyertai kami sehingga kami bisa melewati sulitnya jalan itu dan kami sampai kepada kehidupan yang kekal. Sebaliknya Tuhan, tolong setiap kami supaya tidak tergoda oleh jalan yang lebar, jalan yang luas, tetapi ujungnya justru kebinasaan, ujungnya maut. Tolong kami ya Tuhan untuk jadi anak-anak-Mu, jadi hamba yang setia, yang taat akan perintah dan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan-Mu, jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.